إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita, terutama nikmat yang kita rasakan sekarang ini, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut alhamdulillah kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena ketakwaan merupakan kunci seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang teramat besar. Dia adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Ia adalah dosa yang apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kesyirikan dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut tidak akan diampuni. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Bukan hanya itu jamaah sekalian, dosa syirik adalah dosa yang bisa menghancurkan, menggugurkan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Allah berfirman,
la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan adalah dosa yang sangat berbahaya? Dia adalah kezaliman yang teramat besar. Karena dosa syirik sama saja menciderai apa yang menjadi hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang wajib untuk kita imani. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah zat yang memiliki hak-hak rububiyah. Dialah Allah yang memberikan manfaat, yang mampu untuk mengangkat bencana dan malapetaka. Dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadru ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Kemudian Nabi mengatakan, hak Allah atas hambanya yaitu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan yang dianggap sebagai kearifan lokal, kesyirikan yang mana banyak masyarakat kita melestarikannya, kesyirikan yang banyak orang tidak paham, dianggap sebagai budaya, apa yang disebut dengan tumbal atau sesajen. Ketahuilah jamaah sekalian, ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat-tempat yang dikeramatkan adalah kebiasaan syirik, yang mana kebiasaan ini masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ada yang bertanya, kenapa ritual tersebut dikatakan syirik? Kenapa tumbal sesajen termasuk dalam kategori syirik besar? Tentunya ada dua alasan. Alasan yang pertama, mereka meyakini bahwasanya makhluk halus tersebut, syaitan ataupun jin yang mereka anggap sebagai penunggu tempat keramat itu, mampu untuk memberikan kebaikan dan menimpakan malapetaka. Makanya mereka memberikan ataupun mempersembahkan sesajen ataupun tumbal dalam rangka agar penunggu tersebut tidak ngamuk, tidak marah, atau apa yang mereka harapkan dipenuhi. Maka inilah yang menjadi sebab itu termasuk kesyirikan. Inilah kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat memberikan ancaman dan kecaman bagi mereka yang menghambakan dirinya kepada makhluk-makhluk halus, yang mereka memperbudak dirinya di hadapan bangsa jin ataupun syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada orang dari kalangan manusia, dari kalangan laki-laki, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kesesatan mereka. Padahal seorang mukmin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita wajib mengimani bahwa yang memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan dan yang menimpakan malapetaka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di muka bumi ini itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala rada li fadlih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan malapetaka, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkat malapetaka tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka tidak ada yang mampu menolak kebaikan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan nikmat, misalnya panen berhasil, nelayan berhasil, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak infak, sedekah. Lebih baik kita membangun masjid atau membangun sekolah-sekolah Islam daripada uang tersebut dikeluarkan untuk ritual tumbal ataupun sesajen. Demikian pula tatkala kita mendapatkan malapetaka, bukan malah duduk bersimpu menghinakan diri di hadapan bangsa jin, tetapi justru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilepaskan dari itu semuanya. Inilah sebabnya kenapa ritual tumbal dan sesajen termasuk kesyirikan. Kemudian sebab yang kedua, yang namanya menyembelih, yang namanya berkurban, yakni kita memotong hewan, adalah sebagai bentuk ibadah. Jika memang menyembelih binatang dikatakan sebagai ibadah, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ayat-ayatnya sangat jelas. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai alam semesta ini, tidak ada sekutu baginya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mempersembahkan kurban, menyembelih hewan kepada selain Allah dengan tujuan untuk mengagungkannya atau mendekatkan diri kepadanya, atau yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen, ini merupakan syirik besar. Lihatlah betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk menyembelih binatang dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan akikah, di mana kita menyembelih kambing dalam rangka mensyukuri atas nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan rizki, keluasan harta, hendaknya dia berkurban. Bahkan ini menjadi kewajiban bagi setiap keluarga bagi yang mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Dan juga di antara bahaya tumbal ataupun sesajen jamaah sekalian, daging sembelihannya tersebut dianggap sebagai bangkai sehingga haram untuk dimakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah
man zabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran penting, tausiah yang penting untuk kita pahami bahwa yang namanya menyembelih hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا أوطاننا وأصلح أئمتنا واجعلهم محكمين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج المكروبين ونفس عسرة المعسرين واقض دينا عن المدينين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.